Selamat pagi Ananda sekalian, salam jumpa, tetap semangat dan jaga kesehatan. Hari ini kita akan memulai kembali daring kita di semester genap ini. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala rahmat yang telah kami terima. Kami juga bersyukur atas keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat kami. Semoga keberagaman ini menjadikan kami semakin menghargai kebersamaan dengan orang lain. Ini semua kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pelajaran kita hari ini adalah keberagaman sebagai realitas asali kehidupan manusia. Diharapkan dalam pelajaran ini kita semakin memahami dan menghayati makna dan hakikat keberagaman sebagai realitas asali kehidupan manusia, khususnya dalam keberagaman ataupun kemajemukan hidup bangsa Indonesia sesuai semangat Injili, yakni semangat Yesus sendiri. Apa itu keragaman? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, keragaman berasal dari kata ragam yang berarti sikap, tingkah laku, cara. Bisa juga diartikan macam, jenis, ataupun bisa diartikan musik, lagu, langgam. Atau bisa juga diartikan warna atau corak, atau juga laras atau tata bahasa. Keragaman menunjukkan adanya banyak macam. Keragaman sendiri berarti perihal berjenis-jenis atau beragam-ragam atau suatu keadaan yang beragam-ragam. Secara umum, keragaman adalah suatu kondisi di mana terdapat perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat di berbagai bidang, seperti suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi dan politik, adat dan kesopanan, sosial dan ekonomi. Lalu apa saja unsur-unsur keragaman dalam masyarakat? Unsur-unsur keragaman dalam masyarakat itu ada suku bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi dan politik, adat dan tata krama, ekonomi dan sosial. Kita akan melihat unsur-unsur keragaman dalam masyarakat. Yang pertama itu tadi sudah kita katakan suku bangsa dan ras. Kita akan lihat suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ada perbedaan ciri-ciri biologis lahiria yang sama, seperti rambut, warna kulit, ukuran tubuh, mata, ukuran kepala, dan lain sebagainya. Nah, bangsa Indonesia sendiri dari Sabang sampai Merauke memiliki dua ras, yakni yang pertama ras Mongoloid. Ini ada di Indonesia bagian barat. Yang kedua ras Australoid, ada di Indonesia bagian timur. Di Indonesia sendiri lebih dari 300 macam suku bangsa. Sebagai manusia, tentu kita tidak bisa memilih agar kita dilahirkan di suku atau bangsa tertentu. Maka yang harus kita lakukan adalah bangga dari mana kita berasal dan senantiasa tetap menaruh hormat kepada mereka yang berbeda dengan kita. Yang kedua adalah agama dan keyakinan. Agama dan keyakinan dipahami sebagai ikatan yang berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi atau transendensi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera. Namun juga kekuatan gaib itu berdiam di dalam diri manusia atau imanensi yang hanya dapat dirasakan kekuatannya. Nah, di Indonesia sendiri itu ada 6 agama yang diakui, yakni agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu.
Sedangkan kepercayaan begitu banyak di Indonesia, seperti kejawen ada di Jawa, Sunda Wiwitan ada di Banten, Parmalim ada di suku Batak, Marapu ada di Pulau Sumba, Kaharingan ada di Kalimantan, Aluk Todolo itu ada di Toraja, Buhun ada di Jawa Barat, Wetutelu ada di Nusa Tenggara Barat, Asmat ada di Papua, Marapu ada di NTT, dan lain-lain. Nah, adapun terhadap keberagaman manusia dalam hal kepercayaan, sikap dan perilakunya, manusia tidaklah sama dalam pengamalannya atau menjalankannya. Maka kita harus senantiasa bertakwa dan tetap menghormati pemeluk agama dan kepercayaan lain, karena kita tinggal di bumi Indonesia. Ketiga adalah ideologi dan politik. Ideologi adalah suatu istilah umum bagi sebuah gagasan yang berpengaruh kuat terhadap tingkah laku dalam situasi khusus, karena merupakan kaitan antara tindakan dan kepercayaan yang fundamental. Fungsi ideologi sendiri adalah untuk memperkuat landasan moral dalam suatu tindakan. Ada banyak partai-partai di Indonesia. Harapannya dengan banyaknya partai-partai di Indonesia, ini menjadi wadah untuk menegakkan ketertiban sosial. Tapi sekaligus juga dengan begitu banyaknya partai-partai di Indonesia merupakan bukti keragaman dalam hal ideologi dan politik. Meskipun pada kenyataannya Indonesia hanya mengakui Pancasila sebagai satu-satunya ideologi. Unsur yang keempat adalah adat dan tata kerama. Tata kerama berarti adat istiadat, sopan santun. Pada dasarnya ialah tindakan, perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucapan yang tentunya sesuai kaidah atau norma-norma yang berlaku. Tata kerama dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri, dan diharapkan akan terjadi interaksi sosial yang tertib dan efektif di dalam masyarakat itu sendiri. Yang kelima adalah kesenjangan ekonomi dan sosial. Tampak dalam gambar ada pemukiman kumuh di tengah-tengah gedung pencakar langit. Jelas dalam gambar ini terlihat adanya kesenjangan ekonomi dan sosial. Nah, Indonesia merupakan negara berkembang, di mana masalah perekonomian saat ini begitu diperhatikan agar dapat meningkat. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, yang bermacam-macam tingkat pendidikan, pangkat, golongan, dan strata sosial. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa terdapat penggolongan orang berdasarkan status sosial. Setelah kita melihat unsur-unsur keberagaman dalam masyarakat kita, lalu apakah ada pengaruh keberagaman tersebut bagi bangsa Indonesia? Jelas ada pengaruh keberagaman tersebut bagi Indonesia. Pengaruhnya adalah yang pertama, di dalam kelompok-kelompok seringkali terjadi segmentasi karena memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Segmentasi itu berarti pengelompokan. Yang kedua, struktur sosial terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurang adanya pengembangan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Yang keempat, secara relatif seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lainnya
karena adanya perbedaan. Yang kelima, secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Sedangkan yang keenam, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Lalu apa persoalan atau masalah yang kemungkinan dan dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Yang pertama, terjadinya disharmonisasi, di mana tidak ada penyesuaian atas keragaman antara manusia dengan dunia lingkungannya. Yang kedua, terjadi diskriminatif terhadap suatu kelompok masyarakat tertentu yang akan memunculkan masalah-masalah yang lain, yaitu kesenjangan dalam berbagai bidang yang merugikan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, terjadinya eksklusivisme, rasialis yang bersumber dari superioritas diri. Alasannya dapat bermacam-macam, antara lain keyakinan bahwa secara kodrati ras atau sukunya atau kelompoknya lebih tinggi dari ras atau suku atau kelompok lain, menganggap kelompok lain derajatnya lebih rendah daripada kelompoknya sendiri. Apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi ataupun memperkecil masalah yang kemungkinan dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Yang pertama, kita menumbuhkan semangat keagamaan atau religius. Yang kedua, kita menumbuhkan semangat nasionalisme atau semangat kebangsaan. Yang ketiga, kita menumbuhkan semangat pluralisme atau keberagaman. Yang keempat, kita menumbuhkan semangat humanisme, kemanusiaan. Yang kelima, membangun dialog antar umat beragama. Yang keenam, membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antar agama, media massa, dan harmonisasi. Saat ini problematika yang sedang dialami bangsa Indonesia adalah adanya gejala diskriminasi dalam masyarakat yang beragam. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi adalah setiap tindakan yang melakukan pembedaan terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan ras, agama, suku, etnis, kelompok, golongan, status, kelas sosial, ekonomi, dan politik. Tentu saja kondisi ini bertolak belakang dengan semangat kebangsaan kita sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Sangat jelas sekali bahwa setiap orang mendapat perlindungan saat dia mendapat perlakuan diskriminasi. Meskipun begitu, diskriminasi masih terjadi di berbagai belahan dunia, dan prinsip non-diskriminasi hendaknya mengawali kesepakatan antara bangsa untuk dapat hidup dalam kebenaran, keadilan, dan perdamaian.